Om Swastiastu. Baik, saat ini kami sedang berada di Desa Adat Geri, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Nah, mungkin dari Semeton banyak yang tidak tahu keberadaan dari Desa Adat Geri. Mungkin sedikit saya ceritakan, Desa Adat Geri ini merupakan salah satu desa adat yang memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri yang tidak dimiliki oleh desa adat lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Semeton mengenal lebih dalam tentang Desa Adat Geri. Baiklah Semeton, sekarang kami sudah bersama dengan narasumber kami pada hari ini, yaitu perwakilan dari Bendesa Desa Adat Geri Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Jadi di sini kita bersama narasumber akan membahas mengenai Desa Adat Geri, di mana di sini juga kami sudah mendengar ada keunikan-keunikan dan cerita-cerita tertentu. Jadi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya. Nama saya Iwayan Suarsana. Saya di desa sebagai perangkat desa itu mengemban tugas sebagai penyarikan. Artinya sekretaris desa adat namanya penyarikan. Ya, sebenarnya sih yang harus hadir di tengah-tengah kita hari ini adalah Bapak Beneso, karena beliau beralangan sakit. Terpaksa saya yang mewakili di acara yang sekarang diadakan. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Langsung saja kami masuk ke pertanyaan yang pertama. Nggih Bapak, nggih. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat manten mengenai sejarah dari Desa Adat Geri, Bapak? Oke. Ya, Desa Adat Geri, ya, kalau kita lihat sejarah singkatnya ya, kita ini sekarang Desa Adat Geri ini ada di Desa Dinas Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung pasti. Dan Desa Dinas Abian Semal itu mewidangi atau mewilayahi dua desa adat. Desa Adat Abian Semal, Desa Adat Geri. Ya. Nah, kalau desa kita, Desa Adat Geri itu bisa kita temui dalam prasasti Bendesa Geri. Prasasti Bendesa Geri, dan prasasti itu sudah bercap Majapahit. Artinya prasasti itu sudah ada di zamannya Majapahit. Ya. Nah, di dalam prasasti itu disebutkan dalam Segening itu memerintahkan putranya I Gusti Ngurah Mamal dan I Gusti Ngurah Sukahat untuk bisa menuju barat Swecokuro. Artinya memperluas wilayah. Ya. Nah, Gusti Ngurah Mamal dalam perjalanannya juga ditemani oleh cucu-cucu dari dalam Segening. Ada Ki Pasak Gegel, Ki Bendesa, ada Temesi, ada Pandai Tojiwo, dan lain sebagainya. Itu yang menemani beliau itu untuk pergi ke barat Swecokuro. Nah, setelah dalam pepergian itu, Gusti Ngurah Mamal itu menetap yang namanya Prodesa Mamal. Jadi Gusti Ngurah Mamal menetap di Prodesa Mamal, sedangkan Gusti Ngurah Sukahat itu menyeberang Sungai Ayung. Akhirnya beliau juga menetap di namanya Prodesa Gerih. Ya, Gerih itu ya dulu, Gerih ya. Nah, lama-kelamaan Gusti Ngurah Sukahat ini menjadi penguasa Gerih. Nah, selanjutnya keturunan beliau melanjutkan, keturunan Ngurah Sukahat ya, melanjutkan menjadi Bendesa Gerih untuk selama-lamanya. Nah, itu beliau menjadi Bendesa Gerih selama-lamanya. Nah, kalau ditengarai ya, ditelusuri bahwa Gerih itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta GR gitu, hurufnya GR. GR itu place, artinya tempat tinggal. Nah, kalau dari bahasa Kawi sama juga GR juga, yang artinya wisma, tempat tinggal juga. Jadi tempat tinggalnya keturunan Ida Sukahat. Nah, lama kelamaan Gerih itu belum ada e-nya ya. Lama-kelamaan berubah menjadi Gerih. Ya, lama-kelamaan berubah menjadi Gerih.
Jadi asal usulnya seperti itu. Jadi ada kedatangan Pangeran Sukahat yang menetap di Perdesa Gerih saat itu. Hanya keturunan beliau menjadi Bendesa Gerih selama-lamanya. Dan lama-kelamaan Gerih itu berubah menjadi Gerih sampai sekarang. Oke, ya. Oh, jadi Gerih nika berasal dari Sansekerta GR yang Ya, berarti tempat tinggal nggih Pak tempatnya. nggih. Oh, kenten nggih. Tempat tinggal. Oke, kenten nggih. Terima kasih Bapak. Oke, berarti dari seperti yang Bapak sampaikan tadi dari Prasasti Majapahit, kemudian dari Pangeran Sukahat seperti itu, Ya. apakah ada kisah-kisah lain yang mungkin jadi cikal bakal dari lahirnya desa ini, atau mungkin ada kisah yang menarik dari Desa Adat Gerih niki Bapak? Ya. Nah, kalau kita hubungkan kisah ya, kita di Gerih yang terkenal itu adalah ada kisah Ki Jangul Tua. Nah, kisah Ki Jangul Tua. Nah, di sana diceritakan Ki Bendesa Gerih memancing ke Sungai Ayung. Ya, Sungai Ayung. Nah, dalam beliau memancing itu beliau bertemu dengan ikan jangul namanya. Ikan jangul itu sejenis ikan julid. Nah, saat beliau memancing mendapat ikan julid itu, ikan jangul itu, begitu ikan jangul itu mau dipotong, mau disembelih gitu ya, si jangul ini, si ikan ini ngomong ternyata. Nah, kenapa ngomong ternyata? Si jangul itu adalah raja, seorang raja nih, raja yang berasal dari beda alam. Bukan alamnya kita ya, beda alam. Nah, karena si jangul mau disembelih oleh Ki Bendesa, akhirnya si jangul ini minta pengampunan. Jangan dibunuh, dengan catatan si jangul berjanji akan memberikan apapun untuk Ki Bendesa ini, untuk tentunya untuk kemakmuran, untuk kejayaan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena si jangul itu berjanji seperti itu, akhirnya Ki Bendesa mengajukan permintaan. Permintaannya itu Ki Bendesa minta kepala jelag. Kepalanya jelag. Nah, karena apa? Kesaktiannya si jangul itu ada di kepala jelag. Nah, itu ya yang diberikan oleh si jangul. Akhirnya Ki Bendesa itu dalam hidup beliau zaman itu tuh berkelimpahan, berkemakmuran, berkejayaan gitu. Gara-gara kepala jelag ini. Itu kisah yang ada hubungan dengan desa kita, Desa Gerih. Ya, jadi kisah-kisah seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali ya kisah dari Desa Adat Gerih niki. Nah, untuk selanjutnya Nika bisa diberitahu Pak, ada berapa nggih total pura di Desa Adat Gerih niki? Ya, kalau pura itu kalau kita total semuanya ya, baik itu pura Paibon, pura keluarga, pura Kayangan Desa, itu hampir 75. Ya, khusus untuk pura yang di Among Desa, artinya di pengumpulnya desa itu, warga desa, itu ada 9 pura. 9 pura, kalau total semua, seperti yang sebutkan tadi, pura Paibon, pura keluarga, pura Pemaksan, itu hampir 75 pura ada. Ya, 45 pura. Oke. Tapi untuk Among Desa hanya ada 9 pura. Ya, termasuk ya itu ya Kayangan 3 kan itu ya, dan lain-lain sebagainya itu total semua yang di Among oleh desa ada 9. Ya. Oke, jadi di Desa Gerih niki totalnya niki ada 75 pura, tapi di Amongan Desa niki cuma 9 pura niki. Oke, terima kasih Bapak. Jumlah puranya nika kan cukup banyak ya Pak, sampai 70 nika. Ya. Nah, berarti kira-kira luas untuk Desa Adat Gerih niki berapa nih Pak? Dan mungkin untuk perbatasan dari tiap mata angin nika berbatasan dengan desa apa? Ya, luas desa kita, Desa Adat Gerih itu luasnya 1.500 hektar. 1.500 hektar. Kemudian perbatasannya timur kita berbataskan dengan Sungai Ayung. Kemudian dari utara dulu ya. Utara kita berbatasan dengan Subak Jenate namanya. Jalan Laku Penarungan itu Subak Jenate. Sudah timur kita berbataskan dengan Sungai Ayung. Kemudian selatan berbataskan dengan Sungai Campuan atau ya sering disebut Sungai Campuan. Kemudian di barat kita berbataskan dengan Sungai Bangya. Ya, jadi utara Jagat Nate, timur Sungai Ayung, selatan Sungai Campuan, yang barat Sungai Bangya.
Itu batas-batas. Ya. Berarti seperti yang telah disebutkan tadi, niki luasnya 1.500 hektar ya, berarti luas sekali Ya. untuk desa adat Gerih niki. Nah, Bapak dengan luas desa nike yang 1.500 hektar, bisa diberitahu nggih Bapak kira-kira wenten berapa penduduk atau berapa kakak yang tinggal di desa Gerih niki Pak? Ya, sementara ya data yang saya tahu tuh kita di desa adat Gerih ini kan ada 2 Banjar adat, Banjar Purwokerto dan Banjar Dirgahayu. Nah, Banjar Purwokerto itu kita ada 1.160. Kemudian Banjar Dirgahayu kita ada 897. Jadi kalau kita total semua itu ada 2.500. 3 ya, sekian. Itu 2.500 tuh kakak atau jumlah penduduknya Jumlah nggih Pak? penduduk semua. Oh, jumlah penduduk Jumlah semua. penduduk semua. Ya, itu 2.000 sekian. Oke. Ya, data terupdate ya yang kita tahu dari Bapak Dinas. Oke. Ya. Oke, jadi di desa Gerih niki wenten 2 Banjar adat nggih Pak nggih. Ya. Oke, jadi total semua penduduk nike kurang lebih 2.500 Ya. penduduk di 2 desa di 2 Banjar adat Banjar. nike. Oke, wenten nggih. Terima kasih Bapak nggih. Dari 2.500 penduduk nikah untuk yang sudah bekerja, apakah ada pekerjaan spesifik atau pekerjaan yang banyak diminati atau dikerjakan oleh penduduk di desa adat Gerih niki, Pak? Kalau kita data ya, penduduk kita itu kebanyakan sih karyawan swasta. Itu statistik menunjukkan bahwa sebagian besar dari penduduk kita itu karyawan swasta. Memang ada yang khusus usaha-usaha khusus, usaha rumah tangga, ada yang usaha belong, ada itu ya, ada usaha udang ada. Tetapi sebagian besar warga kita itu adalah karyawan swasta. Jadi sebagian besarnya karyawan swasta. Oke, jadi tadi kita sudah mendengar ada yang usaha belong, ada yang juga bikin udang. Nah, nanti kita juga akan melihat dari tempat pengrajin belong dan juga udang. Jadi untuk sekarang terima kasih Bapak atas wawancaranya. Terima kasih atas informasinya juga. Sama-sama. Oke, terima kasih Bapak nggih. Oke. Desa adat Gerih sangat terkenal dengan seninya yang sangat kental. Salah satu seni yang masih bertahan sampai saat ini adalah seni ukir belong. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak semeton semuanya untuk melihat lebih dekat apa itu belong. Baiklah semeton, jadi di sini saya sudah bersama salah satu seniman dan juga pemilik usaha dari belong, yaitu Pak Wayan Winasa. Baik, Om Swastiastu Pak Yan. Om Swastiastu. Baik, Pak Yan, di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang usaha belong yang sudah Bapak dalami sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama Tiang, mungkin di sini semeton di sini belum tahu apa itu belong dan juga apa fungsi dari belong. Nah, di sini mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu belong dan juga apa fungsi dari belong. Ya, saya jelaskan apa itu belong. Ya. Sebenarnya belong itu adalah karya nenek moyang kita dahulu yang dipakai adalah tempat air, tempat untuk mematangkan buah-buahan antara lain pisang dan lain-lain. Sekarang saya ubah, dulu namanya bukan belong, namanya gumlang. Gumlang. Ya, gumlang namanya dulu. Karena di Indonesia kan menjadi belong. Ya, menjadi belong untuk mudah dikenal. Ya. Itu yang disebut dengan belong. Ya. Berarti fungsinya itu untuk menyimpan air dan juga tempat untuk menyimpan buah-buahan nih Pak Yan ya? Betul sekali. Ya, itu zaman dulu. Nggih. Cuma nenek moyang kita. Gitu. Ya, bagaimana kalau dengan sekarang difungsikan sebagai apa belong itu Pak Yan? Ya. Sekarang belong tersebut difungsikan karena divariasi. Kalau dulu jarang diukir, jarang bentuknya bagus seperti sekarang. Dan sekarang difungsikan untuk di kebun, di taman,
Ya, kadang-kadang banyak yang memerlukan di villa, di hotel, bahkan dikirim ke luar negeri, mungkin juga ditaruh di rumah-rumah, di depan rumah, ya juga mungkin di sana di kebun gitu. Saya kalau di luar negeri kurang tahu saya, tapi yang jelas di Indonesia atau di Bali khususnya itu di rumah-rumah, masing-masing rumah sudah suka dengan belong yang bentuknya bermacam-macam. Ya, ada ya seperti anak-anak yang lihat seperti gambar-gambar yang saya ciptakan ini. Ya, ada yang tinggi, ada ukirnya full, ada ukirnya sedikit. Ya, itulah. Kalau pada umumnya itu bagaimana bentuk belong yang biasanya Pak Yan pasarkan? Ya. Pada umumnya yang saya pasarkan itu bentuknya itu ada namanya gitu. Saya bikin nama juga. Ada bentuknya seperti gelas, ya seperti gelas itu umpamanya. Itu saya namakan belong gelas. Ya mungkin anak-anak belum lihat. Ada disebut dengan belong ceper, yaitu bentuknya ceper, pendek dia. Tapi Pendek. bentuknya tetap bulat gitu Pak Ya Yan? tetap bulat. Ya, jarang itu segi empat, pasti umumnya bulat dia itu. Ya tergantung permintaan juga orang. Kadang-kadang orang membawa gambar, bisa bikinkan saya belong seperti ini gambarnya. Ya bisa, saya coba. Ya setelah dilihat cocok, ya gitu. Ya. Nah Pak Yan, dari belong ini apa bahan utama dalam pembuatan belong Pak Yan? Ya. Semulanya dulu bahan utamanya adalah tanah. Tanah yang kita gali di rumah untuk mencoba. Tapi ada kelemahannya, kadang dia pecah dan lain sebagainya. Makanya saya mencari limbah batu padas yang di bulldozer itu, ya, yang dicari oleh alat berat. Ya, yang letaknya sekarang itu di utara, ya kurang lebih di Petang, ya di Petang Kerokan Tebing itu. Tapi saya pikir lama-lama itu bisa dilarang pemerintah karena itu merugikan alam, ya tanah longsor dan sebagainya. Makanya saya berusaha menciptakan dari limbah. Ya, kadang di bulan ada orang ukir limbahnya itu kita minta. Ya, ada genteng yang dipakai, ya limbah genteng itu kita proses yang ya, dipakai mesin, ya dihaluskan, itu juga jadi bahan. Kasihan juga alam itu, ya nanti kita kena dampaknya juga. Menyambung dengan pertanyaan tadi Pak Yan, bagaimana detail dari pembuatannya ini Pak Yan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Yan? Ya. Itu cara pembuatannya sih tidak begitu sulit. Itu kita campur ya antara bahan yang kita siapkan, ya limbah yang diselip dengan takaran sudah ditentukan pakai argo. Semuanya kita ambil bahannya berapa 7 argo gitu umpamanya. 7 argo kita taruh semen, 3 sak semen. Ya, semen apa kayak itu. Dari itu diratakan. Ya seperti bikin adonan PC lah, luluh gitu. Setelah dirata itu kita sesuai dengan apa yang kita akan buat. Kalau kita buat belong, kita lingkarkan dulu. Ya ada seng ya, kita beli di toko bangunan, lunar, kita taruh itu. Jelas kalau ada lubang di dalamnya kita kasih kambil gitu namanya, supaya tidak untuk melubang itu berat sekali. Ya setelah itu dimasukkan adonan itu ke dalam seng yang sudah ada kambilnya di dalamnya itu. Ya kurang lebih besoknya kita buka, terus kambilnya kita keluarkan, baru kita bentuk
apa yang kita inginkan, bentuk seperti apa gitu umpamanya, ya ukurnya berapa gitu, itu ukurnya macam-macam, ya ada yang ukuran kecil, ada ukurannya sedang dan besar gitu, ya seperti itulah proses dari pembuatan belong. Berarti ini bukan pekerjaan yang mudah ya Pak Yan ya untuk membuat belong ini ya Pak Yan ya. Begitu Iya. agak sulit ya untuk dalam tahapan pembuatannya nih kan Iya ya. betul. Nih, Pak Yan. Pak Yan kan ini membuka usaha namanya Bali Tantri nggih, bener Pak Yan nggih? Iya betul. Bali Tantri. Nah, mengapa Pak Yan pada awalnya itu memilih untuk membuka usaha belong ini Pak Yan? Ceritanya begini, dulu kita sudah munar-malil bekerja di sana sini. Akhirnya kita ketemu dengan beberapa tamu gitu, yang suka peninggalan nenek moyang kita. Ya salah satunya seperti itu dah. Kalau dulu bilang bukan belong, sekarang jadi belong ya. Kalau itu kita jual, ya hasil karya daripada nenek moyang kita, nanti itu bisa habis, bisa Bali itu kehilangan antik. Benar. Ya boleh dikatakan itu atau disebut dengan barang antik gitu. Ya gumlang dulu tuh dibuat dari batu yang berbulan-bulan dibuat orang nenek moyang kita. Kalau itu habis semuanya gimana kan? Kita Makanya tidak punya jadi ya. ya saya ciptakan ya ide untuk menggantikan, artinya menggantikan posisi belong yang lama yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat menjadi belong baru yang tidak kalah bedanya dengan belong lama yang baru sekarang, ya diproses sehingga barang-barang atau hasil karya nenek moyang kita tidak habis dijual. Begitulah sebenarnya tujuannya. Berarti dengan dasar ingin mempertahankan warisan leluhur juga, namun juga ingin juga memperkenalkan kepada orang luar. Ya betul sekali ya, begitulah. Pertanyaan terakhir nih Pak Yan, apa yang menjadi ciri khas belong Pak Yan yang menjadi pembeda dari belong-belong yang lainnya Pak Yan? Ya. Yang menjadi ciri khas dari Bali Tantri. Karena saya yang menciptakan kurang lebih tahun 1987, berarti saya itu banyak mencoba dari campuran satu gagal, mulai membuat campuran kedua gagal, akhirnya terakhir sampai berhasil gitulah, berarti sampai berhasil. Berarti ada perbedaan. Belong-belong yang lain itu kan hasil karya saya yang diwariskan gitulah. Karena dia pernah belajar di sini. Adalah sedikit perbedaannya, seperti dagangan yang dimiliki perusahaan Cina itu, pasti ada yang disembunyikan, ada yang dirahasiakan, sehingga belong saya dengan belong yang lain jauh beda. Nah, kalau makanya penggemar dari saya itu pasti larinya ke saya tetap. Di sini berarti. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Yan atas waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai belong Bali Tantri nggih Pak Yan nggih. Saya mengucapkan terima kasih Pak Yan. Nggih. Sama kali nggih. Bejipura Taman Langse merupakan salah satu mata air yang terletak di Desa Adat Gerih, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Bandung. Masyarakat Desa Adat Gerih sendiri seringkali datang ke Bejipura Taman Langse ini, baik untuk meminta sumber mata airnya, untuk melakukan kegiatan keseharian di rumah, baik untuk minum, untuk mandi, ataupun untuk mencuci perabotan dan juga pakaian. Selain itu juga dilakukan upacara-upacara keagamaan di sini seperti untuk sembahyang, untuk melasti, ataupun untuk meminta sumber mata air sucinya untuk kegiatan di pura-pura lain. Jadi, baik untuk upacara ngaben, ataupun untuk pura-pura di Kayangan 3 dan semacamnya, khususnya untuk pura-pura yang belum memiliki taman mata airnya dia sendiri. Nah, dari Bejipura Taman Langse ini sudah berdiri sangat lama, sehingga sejarahnya itu tidak tercatat di dokumen manapun. Namun, Bejipura Taman Langse ini masih kerap digunakan oleh masyarakat hingga saat ini.
Baik, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Beji Puro Tamalangse bersama dengan Jero Mangku dari Beji Puro Tamalangse. Om Swastiastu, Jero. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kali ini nih, Jero. Saya izin untuk langsung melakukan pertanyaan, Ge. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa jelaskan, Ge, sejarah dari pembangunan Puro Tamalangse niki. Saya tak jelas tahu itu pembangunnya itu pasti itu. Berarti memang kurang tahu, Ge. Kurang tahu, kurang jelas saya tahu. Saya dengar dulu itu yang di sini yang paling dulu dari Kayangan Tiga itu. Benar tak benar itu tak pasti tak tahu saya. Gitu. Berarti memang ini sudah ada jauh lebih lama ya. Jauh dari lama daripada Kayangan Tiga, begitu saya dengar dulu. Pasti dan tak pasti itu saya berani memastikan kan begitu. Kalau kira-kira mungkin apakah Puro Tamalangse ini sudah ada waktu Desa Gerih didirikan ya, atau mungkin sudah jauh sekali ada Sudah sebelum itu? ada. Kalau sudah ada Desa Gerih kan tidak ada pura. Siapa yang langsung begitu. Oke, baik. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua kalau begitu, mungkin bisa jelaskan Ge, mengenai pelinggih-pelinggih yang ada di Puro Tamalangse niki, kira-kira bagaimana Ge? Kira-kira banyaknya. Boleh banyaknya. Banyak ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niki, 9 banyaknya. Semangat pelinggih ya? Oke. Mungkin bisa dijelaskan Ge beberapa pelinggih tersebut, mungkin dari namanya, lalu fungsinya dari pelinggih tersebut. Namanya pelinggih di sini namanya Puro Tamalangse, yang namanya aslinya pelinggihnya Puro Batari Ganggo melinggih diki kan. Kalau untuk masing-masing pelinggih nika bagaimana Ge? Untuk masing-masing pelinggih di pura niki, seperti mungkin pelinggih yang ini atau Pelinggih yang seperti yang saya sebut yang tadi itu namanya pelinggihnya lanang wadu. Gunanya untuk meminta anak begitu. Kalau yang lain itu namanya panagilnya Widyadara-Widyadari begitu namanya ini. Yang ini lembunya keduanya ini namanya ini lanang itu istri begitu. Yang Gedong Sari itu namanya yang melinggih itu namanya pelinggih Betara istilahnya insan orang tiang Betara Dewi Danu. Riko macam yang di luar Riko di Jabon namanya macam-macam, dan pelinggih macam-macam. Berarti ada 2 pelinggih nggak? Macam-macam. Macam lanang istri masih namanya. Yang di sebelah selatan itu yang lanang, yang sebelah utara yang istri begitu. Kalau untuk yang di pojok sana itu bagaimana ya? Yang itu kan pancor pemanah itu lain mangkunya itu. Yang itu yang sebelah selatannya untuk di sini pelinggihnya itu Betara Wisnu. Betara Wisnu kait kan Biki. Baik. Untuk yang di sini mungkin tempat kita duduk ini kira-kira ada fungsi lain nggih sebelumnya? Fungsi mungkin dari mata air niki kira-kira digunakan untuk apa saja nggih? Untuk yang minta air di sini untuk kapelinggih Nunas Tirto di Merajan, di Pura-Pura begitu, yang Ngaung-Ngato Anyar begitu gunanya. Berarti semua pura yang ada di sini minta tirtanya dari sini nggih? Apakah ada pengecualian untuk itu? Ya? Mungkin ada pura yang tidak meminta tirta di sini? Ada yang sudah punya taman itu. Modelnya maksan-maksan itu kan sudah punya tataman. Nggak ke sini dia minta tirta begitu. Yang lain itu umumnya di sini begitu. Kalau misalkan sudah punya taman berarti tidak perlu minta lagi. Di sini. Baik. Kalau untuk itu mungkin bisa dibahas dari fungsi utama dari Pura Tamalangse niki. Mungkin kira-kira apakah ada piodalan atau mungkin upacara-upacara yang biasanya dilaksanakan di sini nggih biasanya? Apa itu? Piodalan atau upacara yang biasanya dilaksanakan di sini mungkin apa saja nggih? Upacara kan? Nggih, Upacara udalan sini ya. Nggih. Udal di sini lamanya 1 tahun purnama kapat begitu. Iya, 1 tahun. Ya. Kalau misalkan untuk upacara melasti ini apakah dilaksanakan di sini juga nggih? Ya. Kira-kira bagaimana ya? Apakah ada perbedaan dengan melasti yang biasanya kita lakukan di pantai? Ada gunanya kalau ke Sango itu, kalau ke sini
3 kali, ke Segara 1 kali, begitu bedanya begitu. Kalau sudah dapat ke Segara 1 kali, lain kalinya ke sini lagi begitu. Oke, jadi per tahun nih Kang. Iya. Kalau misalkan 3 tahun lama. 3 tahun. Oke. Kalau misalkan 1 tahun kita ke Segaro, Iya. lalu 3 tahun 3 tahun berturut- lalu ke sini, Ke sini. 3 kalinya. Oh, oke, baik. Tapi di sana bukannya di sini. Oh, yang di Pancoran nih Kang ya? Ya, yang di bawah itu, telaganya di bawahnya itu. Oke. Kalau selain melasti, apakah ada lagi nggak untuk pancoran yang yang biasanya digunakan? Dah. Kalau untuk Yang melasti, untuk melasti di sini saja. Yang pancor itu untuk pamanian. oke. Yang pancor di sana itu permanian. Oke. Yang itu biasanya di pancor pemanahan itu untuk pengabenan. Oke. Mm-mm. Benar. Berarti kalau misalkan ada upacara-upacara ngaben pasti selalu minta airnya dari sana nih Kang ya? Ya, minta tirtanya di sana, di sini masing-masing kita. Semuanya minta tirta di kalau pengabenan. Oke. Saya di sana sendiri juga masih minta tirta di sana. Oh, Saya itu kan sendiri saja yang ngingsung begitu. oke. Mm-mm. Berarti kalau ngaben di sana, tapi kalau untuk keseluruhan di sini yang minta Iya. aja. Baik. Baik, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya dari sini apakah ada kaitannya nggih dengan ke Taman Ayun? Saya dengar-dengar asalnya kaitnya ada ke Taman Ayun, Mengwi itu. Iya, di Mengwi. Bedanya tapi antara gambarnya seperti di sana kan, tapi yang di ini kecil, di sana besar kan begitu. Iya. Heeh. Kira-kira yang mana duluan dibangun nggih? Di Taman Ayun atau yang di sini? Yang sini saya dengar-dengar tuh saya sudah lama di sini pura ini yang paling dulu. Oh, yang paling dulu nggih. Paling dulu saya dengar yang beritanya paling dulu ya ada pura taman ini begitu. Oh, nggih. Berarti bisa Dari semua pura ini gitu. Oh, nggih. Berarti bisa dibilang dari Taman Ayun itu menjadikan referensi nggih? Iya. Oke, mengambil dari sini. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggih, Jero. Kalau begitu kan dari tadi kita memanggilnya dengan nama Beji Pura Taman Langse nggih. Iya. Kira-kira Pura Taman Langse ini asal namanya dari mana nggih? Asal nama Diko ada asalnya dari pancornya Dari Pancoran. sebanyaknya 9. Oke. Itu kan namanya 9 itu namanya Langsio Kenton Oke. ini. Iya. Ya, manusia berarti 9 di bahasa Balinya Sio, sio. nggih, Nggih. Diko. Langsio. Nah, unsur-unsur jadi Langse nih Kang nggih. Iya. Oke. Mungkin kira-kira dari pertanyaan selanjutnya nggih. Ini mungkin saya nanya untuk pancokan yang di luar, kira-kira pancokan yang di luar Niko biasanya digunakan untuk apa saja nggih? Permanian. Permandian. Apakah kalau untuk air minum Niko bisa nggih? Bisa. Berarti aman untuk diminum. Iya. Nggih. Sering. Minum untuk dipermandiankan. Oh nggih, baik. Boleh kalau minta tirta yang kalau di sini tidak ada di sana saya masih cari. Kalau pegat airnya ke sini. Oh, Mana sudah upacara semua ke sana. Dari sana yang pokoknya dari sana airnya ke sini begitu. oh nggih. Ya, Berarti masih boleh nggih minta tirta dari sini? boleh. Kira-kira tadi kan sebelumnya Jero bilang airnya sempat terputus, itu sering nggih atau tidak? Putus. Nggih airnya. Kalau di sana besar airnya, di sini sedikit putus ke sini tidak ada airnya. Oh, nggih. Hmm. Kadang-kadang terjadi nih Kang nggih. Nggih. Gitu. Iki baru diperbaiki niki kalau tidak diperbaikan itu bocor nih kan. Pasti telaganya nih tidak berisi air. Kering. Oh, sempat nggih telaganya Hmm. kering. Ini kok baru-baru ini atau sudah lama nggih keringnya? Baru niki diperbaiki. Oh, baru diperbaiki. Tamannya niki kan sudah dulu tapi airnya bocor nih Oh, nggih. kering aja di sini sering-sering selama tanaman itu. Nggih. Baru diperbaikan itu baru berisi tempatnya airnya barunya nengil gitu deh yang apa ada anak nengil ga Jadi diam nih Kak diam airnya. mantap Airnya diam airnya sudah ini diam airnya tadi. tak bisa diam Oh, nggih. mengalir nih ke bawah. Kalau yang di Pancokan sendiri apakah pernah nggih terputus nih Kak kalau yang di Pancokan yang di luar nih Kak? Kalau orang yang kotor ke sana bisa putus airnya, enggak, dan ada air. Tidak boleh ke sana kalau kotor kain kayak begitulah. Oh, nggih, kalau kotor tuh mungkin dalam artian apa nggih kotor tersebut? Apakah mungkin pikirannya atau
kotor kain ke men ke Oh, men tenaga. niku. Oh, nggih, berarti untuk perempuan niku nggih. Nggih. Oh, nggih, baik. Itu pancornya itu nak berbeda, orang laki, orang perempuan sudah berbeda. Oh, nggih, berbeda dipisah nggih niku. Iya dipisah, tidak boleh disamakan. Oh, nggih. Tapi masing-masing masih tetap sering dikunjungi nggih, baik untuk perempuan atau laki-laki itu sering digunakan niku nggih. Oke. Baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih kok, kira-kira kalau misalkan ke sini apakah ada larangan nggih yang perlu dipatuhi Larang di kemana kan? ke Pura Tamalangse niki? Itu ada. Cara yang saya dengar benar tidak benar itu saya tak bisa pastikan. Nggih. Dilarang orang yang hamil tidak bisa ke sini ke pura sini gitu saya dengar. Tapi saya tidak kene pasti tahu begitu. Oke, berarti memang dari mulut ke mulut nih Kang nggih. Nggih. Oh, nggih. Kalau misalkan apakah ada ya kasus di mana orang hamil nih kalau masuk ke sini? Tak tahu saya. Enggak tahu nggih. Oke. Tidak ada ya. Oke, baik. Mungkin sekian nggih dari pertanyaan saya. Sukses semua untuk waktunya kali ini. Nggih. Sukses semua. Destar atau udeng merupakan pengikat kepala yang digunakan oleh laki-laki di Bali. Tidak hanya dikenakan oleh orang dewasa, melainkan juga dikenakan oleh anak-anak, bahkan balita pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya pada upacara adat. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pengrajin destar di Desa Adat Gerih, yaitu pengrajin destar Bali Suci. Jadi di sini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada salah satu pengrajin dan juga pemilik dari pengrajin destar Bali Suci. Om Swastiastu Kak Angku. Om. Jadi saya izin untuk berbahasa Indonesia nggih. Nah, jadi di sini yang mau tanya-tanya sedikit tentang destar dan juga kerajinan destar yang Kak Angku bikin di pengrajin destar Bali Suci niki. Sebelumnya mungkin Kak Angku bisa jelasin sedikit destar itu sebenarnya apa sih Kak Angku? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu destar nih ke apa. Menurut cerita orang tua, destar itu yang berarti des itu sama dengan kalau bahasa Balinya seken, tar itu pagah. Artinya destar yang kita harus lakukan yang namanya seken dan pagah. Tidak boleh obah membawa pemikiran. Ada lagi yang namanya udeng, sama destar dengan udang sama. Udang artinya pemikiran itu tidak boleh kesana kemari ulang. Ada lagi satu yang namanya penekas. Penekas itu supaya jangan ada kebocoran-kebocoran dalam kita bersembahyang dan bedak ke tempat suci supaya bisa fokus, tidak membawa pemikiran-pemikiran yang di luar dari tujuan. Itu ada juga yang namanya destar. Itu adalah satu yang disimboliskan yang ada tiga anunya ini, dharma, artha, kama gitu. Dharmanya yang ini sebagai dharmanya, artha kamanya ini keduanya. Dharma harus lebih tinggi daripada artha kama gitu. Itu dikatakan oleh orang-orang tua dulu. Berarti destar niki maknanya dalam sekali ya Kak Angku ya, Dalam supaya sekali. kita pikirannya itu tidak Pikirannya kemana-mana. kemana-mana. Kalau memakai destar itu sudah akan ada tujuannya untuk menuju ke tempat yang baik, suci, dan damai. Untuk Kak Angku sendiri di sini dari kapan sudah mulai membuat destar sampai punya tempat pengrajin destar sendiri di sini? Kalau membuat destar di sini, kalau bikin destar itu dari dulu dah, dari masih muda, masih
bujangan memang sudah ada keturunan dari orang tua itu. Nah itu pada tahun kurang lebih tahun 80-an ada program Pak Profesor Ridho Bagus Mantro sebagai Gubernur Bali dulu mengadakan imbauan kepada umat Hindu yang ada di Bali terutama supaya setiap kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan adat dan budaya, Naya harus memakai gestar dan pakaian adat Madya. Gitu. Itu dulu. Sudah itu, maka dari itu sulit pada waktu Bapak Gubernur itu memberikan program atau imbauan kepada masyarakat. Masyarakat itu pada tahun itu awam kepada pemakaian gestar. Hanya beberapa orang saja yang memakai. Kalau di Gerih itu kira-kira ada orang 500, paling banyak bawa gestar itu 25 orang pada waktu itu. Ada yang tua-tua muda-muda tidak mau. Dia bikin rambut yang bagus-bagus pada waktu itu. Ya, itu. Tahun 83 kami mencoba membuat yang namanya gestar jadi, udang jadi. Sebelum itu di toko-toko tidak ada orang jual udang jadi. Jadinya saya bawa ke tempat-tempat sekolah-sekolah menengah, kantor camat, dan sampai keliling sampai kantor-kantor bupati, komandan, gubernuran, sama dengan anak-anak yang sudah bawa itu pada waktu itu. Jadinya sedikit demi sedikit baru bisa masyarakat itu tahu dengan maksud tujuan dari udeng atau gestar gitu. Tahun 83 awalnya. Nah itu ada pameran-pameran di Denpasar, di Art Center, dicari oleh dinas yang namanya Dinas Perindustrian, Koperasi, Kebudayaan dari PKK semuanya turun ke desa-desa untuk mencari perajin-perajin supaya ikut serta mengadakan pameran yang ada di tiap-tiap desa supaya ikut serta memamerkan barang-barang yang dimiliki dan perajin-perajin apapun yang dia buat gitu. Berarti Nika awalnya dari program pemerintah, terus Kak Angku dari keluarga juga, akhirnya keterusan sampai sekarang bikin gestarnya. Ya. Niki kan nama tempatnya Nika Bali Suci. Bali Suci ya. Mungkin ada alasan kenapa namanya Bali Suci, Kak Angku? Ya. Karena namanya Bali Suci dulu gestar itu kan seolah-olah tenggelam, tidak ada orang yang memakai gestar. Satu karena harga kain itu mahal dulu, tidak bisa orang-orang itu membeli kain untuk pakai untuk gestar. Satu sebidang pakai kain kaman aja sudah mendapatkan bisa sawah 10 gitu. Pada waktu zaman Belanda. Pada waktu tiang kecil-kecil nih pada waktu SD, pakaian itu sulit. Pemerintah di Indonesia itu belum ada yang membuat pabrik tekstil. Masih dari luar negeri. Dapat izin setengah meter, dapat izin 1 meter, tidak bisa dipakai gitu. Celana, pakai baju, cari izin ke namanya ke Denpasar, dapat kupon cari izin gitu. Jadinya tidak ada orang pada waktu itu. Jadinya lama-kelamaan di Bali itu Bapak
Profesor Ida Bagasmantra itu supaya Bali itu bangkit kembali. Maka dari itu yang namanya budaya yang paling derajatnya atau bilang derajat tempatnya paling tinggi adalah Destar. Maka dari itu saya menamakan Destar. Buatan saya itu Destar Bali Suci untuk menyucikan Pulau Bali. Oh, berarti tujuannya itu adalah supaya Pulau Balinya Pulau Bali niki itu suci. kebangkit kembali, Oh, iya. disucikan dengan semua orang itu bisa memakai Destar sesuai seni dan budaya yang sudah dipegang dari dulu oleh nenek moyang kita. Niki yang lihat kan destarnya apik sekali, bagus Kak Angku. Ada nggak spesifik jenis destar apa saja yang dibuat oleh pengrajin destar Bali Suci niki? Pengerja bikinan Destar Bali Suci semua destar ada yang destar ya biasa, kain biasa yang namanya kain warna-warni itu kan biasa. Sudah itu kain songket dari bahannya dulu, kain songket, sudah itu kain batik, kan itu aja yang ada anunya bahannya. Tetapi model udangnya menurut permintaan dari peminat. Ada yang namanya udang blangkon sebagai pemangku, ada namanya udang pecalang, yang namanya lain pada yang lain ada namanya udang patih. Udang biasa-biasa seperti yang ada ini kan udang yang sudah umum. Yang lain itu modelnya udang gitu, udang blangkon, udang pecalang, udang yang namanya udang pepatihan, dan menurut selera orang yang membuat dan memakainya. Niki, untuk udangnya kan seperti Kak Angku bilang tadi, awalnya ditaruh di festival seperti di Art Center nih Kak. Nah, apa sih bedanya udang yang Kak Angku bikin sama udang-udang yang dibikin sama pengrajin yang lain? Udang itu sebenarnya semuanya sama, tidak ada bedanya. Sebab cuma yang namanya ikat kepala untuk mengikat kepala, tetapi seni dan anunya itu menurut orang yang merasakan seni dan taksunya itu. Kalau kami mengatakan baik, orang itu belum mengatakan baik, sebab orang yang memakai itu merasakan rasanya enak, rasanya nyaman gitu, yang memakai. Yang lain-lain itu kan tergantung kepada yang memakainya. Yang memakai mengatakan rasanya ada kelainan, rasanya nyaman, dan rasanya ya begitulah pada toko-toko yang kami bawain udang itu sekali Kelungkung, Gianyar, Badung, sampai ke Belelen, dulu sampai Sulawesi, sampai ke Irian, udang-udang anunya itu Tim-Tim, Jawa, tempat ini itu dulu semua. Sudah itu karena banyak orang yang ingin mengikuti jejak kami, maka banyaklah jadi ada orang ikut membuat udang. Sebab pada waktu tahun 85 sampai 90 di toko itu tidak ada orang memajangkan pakaian jadi. Tidak ada. Sebab hanya menjual
kain-kain bahan-bahan untuk udang dan saput gitu. Sebab pada waktu pameran sampai kewalahan yang namanya pada waktu itu dari tahun 85, 90 sampai tahun 2000 orang belanja itu sampai rebutan gitu. Berarti banyaklah orang mengalih ke menjadi penjahit udang. Niki, Kak Angku kan seperti yang disebutkan tadi ada taksunya di udangnya Niki. Untuk udang yang Kak Angku bikin sendiri dengan kualitas yang bagus Niki, sehari bisa menghasilkan berapa Kak Angku atau seminggu udangnya yang jadi? Ya, kalau sehari paling banyak dari kain dari motong kainnya nih sampai klim sampai jadi itu paling banyak 10 biji Sehari nih Kak Angku? sehari paling banyak. Sebab prosesnya satu udang nih ke lamanya gini. Sebab di sini punya skill pada penyelesaiannya itu kita tidak boleh hura-hura, harus ada niat begitu supaya besar ini bagus dan disenangi oleh orang. Tidak begitu, tidak memikirkan uangnya, ada kualitasnya kita utamakan. Terakhir nih Kak Angku, di sini kan agak unik nih saya lihat mesin jahitnya itu mesin yang lama nih Kak, nggak Iya, yang iya. otomatis. Ada alasan nggak sih Kak Angku kenapa pakainya yang masih lama seperti ini? Kalau pakai mesin baru, modelnya joki itu bisa pakai, tetapi tidak bisa dipakai dari nol sampai akhir, sampai selesai. Sebab kalau mesin joki dan yang mesin baru itu kan semuanya harus pakai dinamo. Oh, oke. Tidak, dia kalau kita seperti kendaraan, kalau dia injak tidak ada dia akan berjalan terus. Kalau monoton seperti ini bisa dengan atur dengan perasaan. Kalau pakai dinamo itu tidak bisa pakai tangan gini seperti ini, sebab kalau pakai dinamo mesinnya itu bisa jaumnya patah gitu. Karena patah jantungan bisa. Karena seperti inilah, tebal sampai 20 lapis kainnya kalau gini. Ini yang paling kalau yang paling berat di sini, ngunyurnya namanya. Proses bikin seninya di sini. Kalau tidak bisa, berarti udangnya tidak kelihatan seni dan wibawanya gitu. Sudah itu, ini kainnya ini tebalnya kurang lebih dari ke bawah ini ada 20 lapis. Kalau dijarit dengan mesin joki atau dinamo, dia kalau kita injak jarumnya tidak masuk, dia patah. Karena patah, mesinnya rusak, ini kainnya juga rusak. Gitu. Kalau ini bisa diginikan, bisa diginikan dengan tangan. Tidak bisa kalau langsung diteruskan ini patah jarumnya, harus dikembalikan dulu. Itu cara pakai mesin monoton lama ini. Kalau ini pakai mesin pakai joki-joki itu sudah ini patah jarumnya. Berarti emang pakai feeling ya Kak Angku, seperti Ya, pelan-pelan nih Kak. pelan-pelan. Oh, Sebab ada di lubang kecil itu bisa kemari, jarumnya kemari, di bawah ada yang dilawan gitu. Perasaan kita menyatu perasaan. oke.
Tapi yang mungkin yang lagi Yuin sama bulan bersama dari 20 tahun dah tidak mencari, tidak ada barang keluar Bali Sucinya. Sudah namanya Bali Suci dulu, tetapi sudah menjadi persanti sekarang. Berarti Kak Angku sekarang hanya membuat untuk bulan busana nih Kak? Bulan busana. Oh, nggih. Kalau dulu hanya Karena apa nih Kak Angku? Karena kewalahan atau? gini, karena dia punya teko banyak dari 2 dulu, sekarang 6. Nggih. Sekarang 6 berarti udangnya terus tiap minggu 3 kali gitu. Oh. Tiap minggu 3 kali. Minggu 3 kali. Lalu ada hari-hari raya itu sekolahan. Udah jarit bersama berapa 10 orang. Sama anak cucu dan menantu. Berarti turun-temurun ya Kak Angku, dari keluarga turun lagi. Enggak dari keluarga turun lagi. Tapi yang itu kan perhatian kan. Kalau dulu tahun 60 sampai tahun 90 yang membuat pakaian jadi dari pakaian umum dulu. Sekolah-sekolah dari TK sampai SMA dulu di masyarakat buat pakaian-pakaian kebaya, semua udah kepentingan masyarakat. Tahun 90-an sudah menjadi mangku, tidak boleh masih jahit kebaya, jahit jaler, jahit celana pop dan lain sebagainya. Sebab kan kalau menjahit itu ngukur itu kan, kalau orang tua itu kan susunya, pinggangnya, pinggulnya, langkahnya gitu. Tidak boleh ambil itu lagi. Itu pekerjaan itu saya hentikan. Ya lanjutkan dengan Membuat destar. Destarnya gitu. Kak Angku mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Tian juga sudah lihat prosesnya, keren sekali. Pantas udangnya sangat berkarisma atau destarnya sangat berkarisma. Sekali lagi terima kasih Kak Angku. Setiap desa di Bali memiliki tempat ibadah atau pura yang dinamakan Pura Kayangan 3. Sesuai namanya, Pura Kayangan 3 itu terdiri atas 3 buah pura. Pura Desa, Pura Puseh, dan juga Pura Dalem. Begitu pula di Desa Adat Gereh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Pura Kayangan 3 digunakan untuk memuja Dewa Trimurti sebagai manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, sekarang saya sedang berada di Pura Desa Lan Puseh, Desa Adat Gereh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Uniknya, Pura Desa Lan Pura Pusehnya dibangun di satu lokasi yang sama. Baiklah, sekarang kita akan melihat-lihat terlebih dahulu bagaimana sih penampakan dari Pura Desa Lan Puseh, Desa Adat Gereh. Baiklah Semeton, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Gereh, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya pada kali ini, yaitu Juru Mangku Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Gereh. Kim Sosiastu Juru Mangku. Oke, sebelumnya Tiang matur suksema untuk kesempatan dan waktunya Juru Mangku. Saya izin interview Juru Mangku nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Juru Mangku, bisa diceritakan nggih bagaimana sejarah atau kisah dari Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Gereh nggih?
Orang itu ya sejarahnya ampura niki karena tiang wawu kan kan ya menurut niki ada siki kelemahan itu. Nggih, kalau tidak salah, niki sejak dipimpin dulu zaman waktunya Regen Tanah Lumbung niki bukan desa adat Gereh dulu pas adana niki adalah pemerintahan zaman niko sekitar tahun 1540 niko diperintah oleh Ki Pangeran Sukahat yang berasal dari Kelungkung dan menetap disuruh di sini oleh Raja Kelungkung di Giri Ayung Rares. Setelah itu didirikanlah Puro Kayangan 3 Desa Adat Gereh sekitar tahun 1690. Niki sebetulnya Desa Adat Gereh niki desa tua. Sudah banyak perubahan berkali-kali dan yang tiang ingat niko sampai sekarang dulunya Desa Puro Kayangan 3 Desa Adat Gereh disungsung oleh 3 Banjar. Satu Iki Banjar Tegal namanya yang di utara. Setelah niko Banjar Peguyangan, yang paling sikelo mungkin yang Banjar Purwokerto mungkin niko Banjar Rumah Anyar. Dari Banjar Rumah Anyar niko adalah wad asli Gereh. Pun kenten niki pendatang Tegal dan Peguyangan kenten. Rares tahun 66 setelah G30S niko ditata kembali oleh penglingsir dijadikan 2 Banjar adat. Ampun kenten nebaler niki Banjar Dirgahayu yang batasnya di sebelah selatan Banjar Dirgahayu sampai ke selatan niko disebut Banjar Purwokerto. Kenten mungkin jadinya Desa Kayangan 3 Desa Adat Gereh Desa Pusah Lan Dalam disungsung oleh 2 Banjar adat atau 1 Desa Adat Gereh. Kecamatan Abian Semal kenten rares di pugarnya baru pertama kali tiang nyingaan pemugaran gedong Desa dan gedong Pusah. Niko sekitar tahun wau niki kuda tuh Kak? 80-an. Ya, tahun 80-an baru direnovasi dari sekian tahun yang lalu kenten. Mungkin wenten pemugaran niki tembok penyengkar Puri Agung Bali Peslang. Niko wenten dari jeroan rares wenten Ringgabo, wenten Bali Agung yang dipugar, wenten Bali Gong tadi bentar yang di Jabo niki yang di Bali Agung. Terus sama Jeremangku. Untuk yang kedua nika bisa dijelaskan pelinggih-pelinggih napi saja yang ada di Puro Desa Lan Pusah niki Jeremangku. Pelinggih yang wentan artinya pelinggih kalau tutur gong besi menyatakan bahwa pelinggih gedong desa bukantan pelinggih gedong pusah niko gedong desa niki pusah sekentan wentan Padmosano bukantan wentan Catu Meres Catu Mujung Taksu wentan pelinggih Maresiki niki perkembangannya sejak karyo Eko Dasoludro Pasake ini diwajibkan membuat pelinggih Nago Basuki oleh PHDI. Bukantan Ratu Ngurah, wentan makin direnovasi niki akhir-akhir niki rancang di tiang jagi pacang makaryo karyan Bali Peslang, niki Bali Pesanakan, niki untuk pemujaan mangku, dan. Ya, sama Jeremangku. Selanjutnya kenapa Pura Desa Lan Pusah nika dibangun di satu lokasi yang sama tidak dipisah ke Jeremangku? Ceritanya begini, kalau
di dalam diri kita sendiri kan ada linggih Brahma itu adalah di hati, Wisnu adalah di apa namanya nyali. Kalau bahasa niko karena hati dan nyali itu bersatu, kentan niki bersatu karena di wilayah niki didirikanlah pura desa pusah, kentan yang di daerah lain mungkin juga sama seperti di Mamal, di Sibang yang tiang tahu. Terus ring Abian Semal juga, ring Penarungan juga. Kalau di Penarungan di daerah Mengui itu dijadikan satu gedongnya, tapi pintunya dua. Kentan niko wastane gedong madu kentan. Iki karena semenjak tiang Nawang niki pura niki beginilah. Ini ceritanya, tapi gedong pusah niko bertingkat 3, niko gedong desa tingkat 1 kentan. Jadi pelinggih yang ada niki gedong pusah, niko gedong desa, niko Bali Peplek, niki Padmosano, Laris, niki pelinggih Nago yang Basuki, niko adalah satu beres, satu ujung, paksu. Mungkin kan Red Lord Peplek ini kok, Lord Peplek ini kok, Penglurah. Haris yang direnovasi sekarang, Iko Bali Peslang. Niki memang sejak dulu, niki untuk juru mangku. Ayam. Ya berarti dibangun di lokasi yang sama tuh karena ibaratnya Brahma dan Wisnu nika satu ini. Ya, di dalam satu wujud, hati dan nyali itu tidak pernah akan berpisah, tapi dalam warna yang Brahmo, Klod kan Wisnu Kajo, itu kalau di satu diri kita itu ada juga pelinggih Wisnu dan Brahma. Menyatu dengan hati dan nyali. Kentan. Badan di Buana Agung niki juga ada. Di dalam badan kita sendiri juga ada. Semua yang ada di dalam diri kita di Buana Agung juga ada. Kentan. Tapi yang niki apalagi mahasiswa sebetulnya harus tahu di mana Sang Hyang Iswara, di mana Sang Hyang Wisnu, di mana Sang Hyang Siwa. Niki semua niki ada ke-9 penjuru yang ada di Buana Agung, di Buana Alit ada suang-suang kentan. Sama jero mangku. Makanya sebetulnya anak-anak walaupun yang beragama Hindu dilarang makan jeruan. Sebab jeruan ini kok adalah linggih-linggih Isto Dewato kentan. Ya dari semua penjuru timur laut. Tahu sing tengah niki, yang di tengah niki Siwo, Sado Siwo, Pramu Siwo. Enten konsepnya leluhur dumun. Sampai saat sekarang kita syukuri dengan pendapat beliau dan yang sangat mulia niko. Nah, untuk selanjutnya nika saya ingin bertanya, kan jero mangku niki jero mangku ring puseh nggih. Apakah wenten nika Banten khusus untuk diaturan di pura puseh niki? Khusus yang ada di pura di gedong saat ada upacara niko bimbo tebasan Prabu Eboh wastan. Khusus. Kalau sekarang di saat Saraswati, sebab saktinya Dewa Brahma adalah Sang Hyang Aji Saraswati, itu diselenggarakan saat ada Odalan Saraswati. Di Odalan Saraswati ini dibikinkan upakara untuk Ari Saraswati ini menaging
bahasan napi ya ada anet sayur apa dan Yogo City. Niko setelah kita sambang sebandi sebetulnya saat Banyu Pinaro Raris bosen niko lunas ajang-ajangan yang kita aturkan yang api kadang-kadang makin prasada mapi dan iko ditunas dan niki nakab Yogo Sidi Mangno Ido Sangyang Aji Saraswati memberikan kesaktian Ido berupa ilmu pengetahuan dan ketriaksaraan dan keperjuangan. Kan di Pura Dalam nih saya dengar-dengar baru saja ada karya Agung Menawaratna nih kan 30 tahun sekali. Nah, untuk di Pura Desa Lanpusa nih apakah wenten juga karya Agung nih di rumahku? Mungkin setelah niki tiang rencanakan seperti itu juga. Tapi yang ini istilahnya kan Menawaratna tapi wenten tambahannya Ngusabo Deso dan Ngusabo Nini. Itu tambahannya nanti kalau pun nyidang masyarakat ya. Apakah nikah sudah pernah dilaksanakan atau baru rencana aja di rumahku? Oh, baru rencana. Baru direncanakan, belum tentu. Pembangunan belum selesai sama Pembangunannya belum. Niko harus pembangunan dumun fisik dumun. Niki kan durung niki nedigo niki durung. Niko masih durung. Oh, kenten. Niki dan pang ada kan pangklar sami wangune. Wangun rencana yang karya. Oh, kenten. Pangtan bos karya malah bisa asik niki kan dan cocok. Ya benika kakaknya dia. Oh, nggih. Sama jero mangku. Wenten tambahan jero mangku? Sahabatan cukup. Oh, nggih. Baik, sekian mantan wawancara tiang matur sama banget jero mangku sudah mau bersedia diwawancarain ke jero mangku nggih. Nggih, matur semua jero mangku nggih. Semua jero mangku. Baiklah semeton, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Pura Kayangan 3 terdiri atas Pura Desa, Pura Puseh, lan Pura Dalam. Sebelumnya, saya sudah menggali informasi mengenai Pura Desa lan Puseh Desa Adat Gereh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Kali ini, saya akan menggali informasi mengenai Pura Dalam Desa Adat Gereh. Seperti yang semeton lihat, saya sudah berada di Pura Dalam Desa Adat Gereh untuk menggali informasinya lebih lanjut. Baiklah semeton, untuk menggali informasi mengenai Pura Dalam Desa Adat Gereh, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber pada kali ini, yaitu Jero Mangku Pura Dalam Desa Adat Gereh. Yang Swastiastu Jero Mangku. Oke, sebelumnya Titiang Ayu Nika, saya mengucapkan terima kasih nggih matur semua Jero Mangku sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai Jero Mangku nggih. Semua omongan Nggih. Untuk pertanyaan pertama Jero Mangku nggih. Tolong dijelaskan ya jero mangku plinggih-plinggih napi mantan sane wenten ring Pura Dalam iki jero mangku. Ing Pura Dalam mriki wenten plinggih-plinggih. Pertama Padmosano. Kedua Gedong Ida Batari. Ring di sini ke jero mangku iki. Oh nika gedong Padmosananya. Oh nika sebelah. Nggih, ampun wenten taksu. Oh wenten peplek. Iki peplek. Oh, ampun kenten wenten Paroman ke bedauh ampun kenten wenten Ratu Murah Ratu Noman di belakang niki rauh ke Jabon niki wenten aling-aling wenten Apit Lawang Kuri Agung kenten nggih. Berarti umat-umat kalau mau sembahyang nika bisa di Diki atau di luar nika jadi manggung atau di Diki manten Diki dado saya nampun Deki ring luar ada. Oh, kenten. Nggih. Untuk selanjutnya napi Banten yang perlu diaturkan nih ke jero mangku nggih. Kalau ada odalan, karya gitu. Yen odalan biasa, yen cara driki kan wantah mau pergemal. Mau wastan cara driki ya. Gitu katur yang udah bertara sami, yen munggah-munggah suang-suang iki mendage nganu prasdaksina suci sodan. Enten cara deki.
Jero Mangku kan saya lihat di sini situasi di Pura ini kan seperti baru selesai karya agung ke Jero Mangku. Saya dapat informasi bahwa di sini baru melaksanakan karya agung Menawaratna ya Jero Mangku. Nah, tolong dijelaskan ke Jero Mangku napi nih karya agung Menawaratna. Karya agung Menawaratna niko dan napi wastane karya 50 tahun sekali. Kalau ada dana begitu. Oh, gitu. Berarti Nika karyanya untuk di Perdalam mungkin ya? Perdalam saja ya? Niki, karya dawang niki untuk di Perdalam, di Taman Dalam, ring Merajapati. Oh, Majapahit. Oh, kira-kira untuk persiapan karya agung Nika butuh berapa bulan atau tahun Nika? Ya kalau bisa masyarakat begitu 50 tahun sekali baru boleh. Tergantung dana nih kan. Ya, untuk misalnya persiapan kan perlu dekorasi, perlu menyiapkan banten ini kan berapa lama butuh waktu Jero Mangku? Dawang niki karya Menawaratna niki 6 bulan. Oh, 6 bulan persiapan itu. Oh, oke. Dan juga saya dapat informasi juga nih Jero Mangku, dalam rangkaian karya agung nika wenten sane namanya nyenuk nika. Nah, saya lihat nika ada yang pakai baju warna beda kayak baju putih, sane warna bara nika. Nah, wenten artinya nika Jero Mangku. Wenten artinya. Nika. Sane putih. Wenten utusan Bathara Wiswara dan wenten ampun wenten pertanyaan di luar. Di Jawa dan karya tiang pacang nah yang cara Bali mendengoan dan yang utusan saking Bathara Wiswara niki dan niki ampun wenten karya agang dan jawab nah wenten bertanya wenten menjawab Nah, nyenuk nika sebenarnya apa artinya dari kata napi nika nyenuk nika? Nyenuk nika kan napi pailan karya nika. Jero Mangku tadi sempat bilang menjenukan ke nggih. Nyenuk nika nggih. Oh, kenten nggih. Selain warna putih ini kan ada yang warna bara. Itu warna-warna apa aja lagi Jero Mangku yang ada? Warna bara, warna kuning, warna selam, manca warna di tengah nika. Poleng angin. Kan tadi warna putih nika artinya Iswara, warna bara nika Brahman nika. Sisanya warna kuning, hitam dan juga poleng nika dewa napi nika. Sane kuning dewa Mahadewa dan kauh nika umah nika dan kemudian warna selam Bathara Wisnu kajo dan yen Bathara Siwa ane poleng nang pancawarna ring tengah. Terakhir Jero Mangku nggih, untuk persembayangan ring Perdalam niki apa dilaksanakan saat-saat odalan atau hari raya seperti Galungan, Kuningan atau wenten hari-hari lain nika ada wenten upacara di Perdalam niki? Yen sembahyang nika wenten yen Galungan masyarakat ke pura maturan sembahyang ampun kenten wenten nah tilam setiap tilam nika nggih kenten kerambiasan. Setiap tilam sembahyang ke pura. Selain hari-hari Galungan tilam nika nggak ada lagi upacara atau dan odal manten odal nika manten Galungan tilam manten. Oke, Nggih, suksema Jero Mangku nika manten yang bisa saya tanyakan. Matur suksema Jero Mangku. Nggih, mohon maaf bila mengganggu dan merepotkan Jero Mangku nggih. Nggih, dan nggih. Baiklah Semeton, sayang sekali kita sudah berada di penghujung eksplorasi di Desa Adat Gereh. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk membagikan informasi dan juga wawasan yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kami semua mengenai Desa Adat Gereh. Dan kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Akhir kata akan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.